Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, selamat datang, selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam relasi sosial, di mana materi ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, bahasa, serta adat istiadatnya. Dengan lebih dari sekitar 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, menjaga persatuan bukanlah hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, Pancasila, khususnya pada sila ketiga ini, menjadi pedoman kita, menjadi pedoman penting dalam membangun relasi sosial yang harmonis ketika kita dalam membangun relasi yang harmonis dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai topik konsep persatuan dalam keberagaman. Dan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai ancaman-ancaman apa saja yang bisa menggerus persatuan tersebut. Dan terakhir dalam topik ini, dalam pertemuan ini adalah kita akan membahas mengenai apa sih upaya dalam memperkuat persatuan yang berbasis Pancasila itu sendiri. Nah, agar tidak mengulur waktu atau untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan konsep persatuan dalam keberagaman. Seperti yang kita ketahui bahwa sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Secara sederhana, sila ini mengajarkan bahwa kita harus menjunjung tinggi kebersamaan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok kita, serta menghargai semua keberagaman yang ada di negara kita Indonesia ini. Persatuan Indonesia bukan berarti kita harus seragam atau menghilangkan perbedaan. Justru keberagaman itu adalah kekuatan yang harus kita rawat. Persatuan yang sejatinya adalah kesadaran bahwa persatuan yang sejati adalah kesadaran bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu bangsa dengan tujuan yang sama, yaitu Indonesia. Tanpa ada persatuan, sulit bagi bangsa ini, sulit bagi negara ini, atau sulit bagi Indonesia untuk berkembang dan tetap utuh pada sebuah negara. Sejarah bangsa kita telah membuktikan bahwa perpecahan hanya akan membawa konflik dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa dalam kehidupan sosial negara kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ancaman apa saja yang bisa menggerus persatuan bangsa kita. Seperti yang kita ketahui bahwa persatuan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam realitas kehidupan sosial, persatuan tidak hanya berjalan dengan mulus. Selalu ada beberapa tantangan yang bisa atau kita bisa saksikan di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, yang menjadi catatan saya di sini atau yang akan kita bahas di sini, ancaman yang menjadi yang bisa memecah persatuan bangsa ini saya akan bagi menjadi tiga. Yang pertama, primordialisme dan fanatisme kelompok. Yang kedua yaitu penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Apa saja? Tantangan yang pertama yaitu terkait dengan primordialisme dan fanatisme kelompok. Ketika seseorang lebih mementingkan kelompoknya sendiri tanpa peduli terhadap orang lain, hal ini bisa memicu perpecahan atau bisa memicu masalah dalam berbangsa negara kita. Contohnya adalah sikap eksklusif terhadap suku, agama, atau ras tertentu yang menganggap kelompoknya lebih besar atau lebih superior dari kelompok-kelompok yang lainnya. Ini bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Makanya tidak boleh atau kalian sebagai agen objek harus memberikan literasi terhadap sekitar kita, bahwa kita sebagai mahasiswa tidak perlu atau tidak boleh menganggap bahwa suku saya lebih besar, suku saya lebih bagus, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, itu ancaman yang menjadi ancaman yang bisa memecah persatuan bangsa kita ini adalah penyebaran hoax. Di era digital saat ini, berita bohong atau hoax seringkali digunakan untuk memecah belah masyarakat kita. Tentu kita ingat ketika pilkada kemarin atau ketika pilpres kemarin, atau yang paling nyata adalah pada pilpres 2019 lalu, masyarakat terbagi menjadi dua, atau yang kita kenal dengan masyarakat cebong dengan kampret tersebut. Artinya masyarakat saat itu terpecah menjadi dua karena lebih percaya hoax dengan hal-hal yang diberitakan oleh pemerintah, sehingga itu berkembang dan itu berkembang dan memecah belah bangsa saat itu. Berbagai konflik horizontal, berbagai konflik partai juga sering kita saksikan saat itu. Nah, jika kita tidak bisa memilah atau memilih informasi, kita bisa dengan mudah terbawa arus konflik sosial yang disebabkan oleh provokasi. Selanjutnya adalah ancaman yang bisa memecah persatuan bangsa adalah radikalisme dan intoleransi, yaitu sikap yang menolak keberagaman dan memaksakan kehendaknya yang menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa kita. Jika sikap radikalisme dan intoleransi ini terus dibiarkan, maka bisa memperburuk hubungan sosial dan memicu konflik horizontal di masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus memiliki tanggung jawab untuk tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang bisa merusak persatuan bangsa. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai ancaman terhadap persatuan bangsa. Lalu bagaimana cara kita memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan ini? Tentu salah satu upaya untuk memperkuat persatuan ini yang tentu dalam konteks ini adalah harus berbasis Pancasila, yang dimana salah satu caranya adalah mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat persatuan yang berbasis Pancasila. Yang pertama adalah kita harus menghargai keberagaman dan menerapkan toleransi. Setiap individu di antara kita memiliki latar belakang yang beda, dan kita harus bisa menerima serta menghormati perbedaan tersebut. Misalnya di dalam kelas ini saja banyak sekali keberagaman yang bisa kita saksikan. Kalian berasal dari budaya yang berbeda, kultur yang berbeda, dari status sosial yang berbeda. Nah, dengan keberagaman ini kalian harus menghargai keberagaman tersebut. Kalian tidak boleh menganggap bahwa suku kalian yang paling tinggi, suku kalian yang paling besar, suku kalian yang paling bagus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya untuk memperkuat persatuan yang berdasarkan atau berbasis Pancasila itu adalah meningkatkan rasa nasionalisme. Nasionalisme di sini bukan hanya tentang mencintai Indonesia, melainkan juga tentang menjaga keutuhan bangsa dengan bersikap bijak dan tidak terprovokasi. Misalnya dalam konteks hari ini, misalnya ada kasus Indonesia Gelap misalnya. Bagaimana kalian sebagai mahasiswa untuk menyikapinya? Tentu kalian harus menyikapinya secara bijak. Kita tidak boleh kalian melakukan aksi, boleh kalian melakukan demonstrasi, tapi demonstrasi di sini kalian tidak merusak fasilitas publik. Selain itu, meningkatkan rasa nasionalisme ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan perang atau persoalan harus menjaga Indonesia ini dengan berdarah-darah, namun ketika salah satu cara kita meningkatkan rasa nasionalisme di sini adalah mencintai produk-produk dalam negeri atau bangga terhadap budaya yang kita miliki saat ini. Misalnya di tengah gempuran
K-pop atau di tengah gempuran westernisasi atau budaya barat di berbagai negara kita, kalian sebagai mahasiswa harus berpegang teguh bahwa budaya atau keanekaragaman yang ada di bangsa kita ini tetap harus kita pertahankan. Jangan sampai dengan kita meninggalkan produk-produk dalam negeri kita atau budaya kita, justru nanti diakui oleh bangsa lain. Dan contohnya banyak sekali. Seperti beberapa waktu lalu, beberapa budaya kita atau yang menjadi tradisi kita diakui oleh tetangga kita, Malaysia. Nah, penting di sini, salah satu cara meningkatkan rasionalisme itu adalah kembali ke diri kita sendiri, yaitu mencintai produk, terus rajin kuliah, mentaati aturan yang dibuat oleh bangsa kita atau negara kita atau pemerintah kita. Itu juga salah satu cara kita meningkatkan nasionalisme atau menunjukkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Selanjutnya, setelah meningkatkan cara selanjutnya dalam memperkuat persatuan berbasis Pancasila ini adalah menggunakan media sosial secara bijak. Tadi salah satu yang menjadi tantangan bangsa kita ini adalah yang bisa memecah bangsa kita ini adalah penyebaran hoax yang sangat cepat sekali sehingga kita mudah terprovokasi. Nah, salah satu solusinya atau upaya untuk mengatasi masalah ini adalah gunakan media sosial secara bijak. Sharing sebelum share, artinya share atau sebelum sharing. Atau kalian konfirmasi dulu sebelum men-share berita atau hal-hal yang tidak benar, atau kalian mencari tahu dulu apakah ini berita ini benar atau apakah berita ini valid dan lain sebagainya. Menggunakan media sosial sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi positif dan menghindari hoax yang dapat memecah belah bangsa. Ini adalah tugas kalian yang menjadi tantangan kalian juga, bahwa dengan kalian sebagai kaum intelektual, kaum akademisi, jangan sampai mudah sekali terprovokasi. Makanya ini penting bagi kalian ke depannya, gunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai media sosial kalian hanya untuk scroll berita-berita yang tidak penting. Justru ini adalah tugas kalian sebagai agen perubahan. Kalian harus menyebarkan informasi-informasi yang positif tentang bangsa ini, tentang menjaga persatuan, tentang menjaga keberagaman kita, tentang saling menghormati dan lain sebagainya. Dan saya yakin dan percaya kita di Kalimantan Barat ini dengan daerah yang sangat multikultural, hal-hal semacam ini harus kita jaga agar supaya hal-hal yang berbau provokasi bisa mencederai keutuhan atau persatuan dalam berbangsa dan bernegara kita. Selanjutnya, upaya memperkuat persatuan berbasis Pancasila selanjutnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme dengan menjaga semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Persatuan seperti ini bisa diperkuat dengan aksi nyata, seperti membantu sesama dalam berbagai bentuk. Misalnya di saat terjadi bencana, masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bersatu untuk membantu korban tanpa melihat perbedaan mereka. Saya sangat salut sekali ketika beberapa waktu lalu terjadi bencana di perbatasan Indonesia Malaysia. Banyak sekali saya lihat mahasiswa kita turun langsung ke jalan melakukan open donasi. Ini salah satu bentuk kepedulian sosial mereka terhadap masyarakat kita yang terkena bencana. Nah, dengan menerapkan upaya atau menerapkan langkah-langkah ini,
persatuan Indonesia akan semakin kuat dan bisa menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita ini adalah yang pertama, sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi dasar penting dalam menjaga harmonisasi sosial. Meskipun kita berbeda-beda, persatuan tetap bisa terjalin melalui sikap toleransi, nasionalisme, dan gotong royong. Ancaman-ancaman persatuan seperti radikalisme, hoax, dan fanatisme harus kita waspadai sejak dini dan lawan dengan pemahaman yang benar. Sebagai mahasiswa, Anda memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingatlah, persatuan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya, pesan terakhir saya bagi kalian, persatuan Indonesia itu bukan tentang menyeragamkan perbedaan, tetapi tentang menghargai dan menyatukan keberagaman di antara kita. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sosial kita. Sampai jumpa di minggu depan. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.